HTN 4B perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang komisi-komisi negara dari mata kuliah Hukum Kelembagaan Negara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri dengan NIM 12103193038. Selanjutnya Rizky Saputra dengan NIM 12103193061 dan Muhammad Rizalullah dengan NIM 12103193073. Baik, saya akan menjelaskan sebelumnya tentang latar belakang materi ini. Dalam ilmu politik dan hukum dikenal yang namanya 3 pilar kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Setiap satu organ hanya boleh menjalankan fungsinya dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing. Dengan demikian, maka kebebasan warga negara akan terancam hilang. Selain itu, Nikmatul Huda menyatakan bahwa doktrin Trias Politika yang mengandalkan 3 fungsi kekuasaan negara selalu harus tercermin di 3 jenis organ negara sering tidak lagi relevan untuk dijadikan rujukan. Di sisi lain, perkembangan masyarakat baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya, serta pengaruh globalisme dan lokalisme menghendaki adanya struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka, serta efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan publik dan mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Bermuncullah kemudian lembaga-lembaga negara independen sebagai bentuk eksperimentasi kelembagaan yang dapat berupa dewan, komit, badan, atau otoritas. Pernyataan bahwa lembaga atau komisi negara independen merupakan organ negara pembantu atau tambahan masih harus diuji kebenarannya, karena dalam konteks kenyataan ketatanegaraan modern, varian dari komisi negara independen, di antaranya Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain sebagainya merupakan instrumen utama untuk mewujudkan cita negara yang demokratis dan negara yang berdasarkan hukum. Selanjutnya, pembahasan yaitu pengertian komisi-komisi negara. Menurut Kamus Hukum Fohema Andrea yang diterjemahkan Saleh Adiwinata, kata organ diartikan sebagai berikut. Organ adalah kelengkapan. Alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. Selanjutnya, negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan. Mulai dari raja atau presiden sampai pada pegawai yang rendah, para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat-alat perlengkapan. Akan tetapi, perkataan itu lebih banyak dipakai untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti. Lembaga-lembaga semacam ini ada yang bersifat independen dan semi. Jennings sebagaimana dikutip Alder dan Constitutional and Administrative Law menyebutkan 5 alasan utama yang melatar belakangi dibentuknya komisi negara dalam suatu pemerintahan. Alasan tersebut adalah adanya kebutuhan untuk menyediakan pelayanan budaya dan pelayanan yang bersifat personal yang diharapkan bebas dari resiko campur tangan politik. Yang kedua, adanya keinginan untuk mengatur pasar dengan regulasi yang bersifat non-politik. Ketiga, perlunya pengaturan mengenai profesi yang bersifat independen seperti profesi di bidang kedokteran dan hukum. Yang keempat, perlunya pengadaan aturan mengenai pelayanan-pelayanan yang bersifat teknis. Yang kelima, munculnya berbagai institusi yang bersifat semi-yudisial dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang lahirnya Komisi Negara. Menurut Jimli Asidiki, banyaknya tumbuh
komisi-komisi yang bersifat independen merupakan gejala yang mendunia, dalam arti bukan hanya di Indonesia. Seperti dalam perkembangannya di Inggris dan di Amerika Serikat, komisi-komisi ini masih berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, tapi juga ada yang bersifat independen dan berada di luar kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pada umumnya, pembentukan lembaga-lembaga independen ini didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan lembaga-lembaga pemerintah dinilai tidak dapat lagi memenuhi tuntutan kebutuhan akan pelayanan umum dengan standar atau mutu yang semakin meningkat dan diharapkan semakin efisien dan efektif. Untuk kasus di Indonesia, menurut Firmansyah Arifin, ada beberapa hal yang menjadi inti dan mempengaruhi banyaknya pembentukan komisi-komisi negara yang bersifat independen, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, karena tiadanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada. Akibat asumsi dan bukti mengenai korupsi yang sistematis, kemudian mengakar dan sulit untuk diberantas. Kemudian tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada, karena satu atau lain halnya tunduk di atas pengaruh satu kekuatan negara atau kekuasaan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah karena ketidakmampuan lembaga-lembaga yang telah ada untuk tugas-tugas yang urgent dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi, kemudian korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat adalah pengaruh global dengan pembentukan lembaga atau auxiliary state against atau watchdog institution di banyak negara yang berada dalam situasi menuju demokrasi telah menjadi satu kebutuhan, bahkan suatu keharusan sebagai alternatif dari lembaga-lembaga yang ada dan yang mungkin menjadi bagian dari sistem yang harus direformasi. Dan yang kelima adalah tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagai prasyarat untuk memasuki pasar global, tetapi juga untuk membuat demokrasi sebagai satunya jalan bagi negara-negara yang asalnya berada di bawah kekuasaan yang otoriter. Terima kasih. Selanjutnya poin C, yaitu macam-macam komisi negara. Hingga tahun 2009, Indonesia sedikitnya tercatat memiliki 14 komisi negara independen yang bukan perpanjangan dari salah satu organ kekuasaan tertentu. Yang pertama adalah Komisi Yudisial, yang kedua Komisi Pemilihan Umum, yang ketiga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang keempat Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, yang kelima Komisi Ombudsman Nasional, 6. Komisi Penyiaran Indonesia, ke-7 Komisi Pemberantasan Korupsi, 8. Komisi Perlindungan Anak, 9. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi UU nomor 27 tahun 2004, 10. Dewan Pers, 11. Dewan Pendidikan, 12. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 13. Komisi Informasi Publik, dan yang terakhir adalah Badan Pengawasan Pemilu. Sini saya akan membacakan tentang bab 3 penutup. Kesimpulan. Pembahasan mengenai komisi negara tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai lembaga negara. Menurut Michael R. Asimov, komisi negara atau disebutnya sebagai administrative agencies memiliki pengertian sebagai unit of government created by statute to carry out specific tasks in implement the statutes. Most administrative agencies fall in the executive branch, but some employed agencies are independent. Mengenai watak dari sebuah komisi apakah bersifat biasa atau independen, Asimov melihatnya dari segi bagaimana mekanisme pangkatan dan pemberhentian anggota komisi negara tersebut. Pada umumnya, pembentukan lembaga-lembaga independen ini didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintah dinilai tidak dapat lagi memenuhi tuntutan kebutuhan akan pelayanan umum dengan standar mutu yang makin meningkat dan diharapkan semakin efisien dan efektif. Selain memiliki 14 komisi negara independen, Indonesia juga memiliki sedikitnya 14
komisi negara atau badan khusus yang merupakan cabang dari kekuasaan eksekutif. Lembaga-lembaga ini komisioner atau anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta memberikan pertanggungjawaban kelembagaan kepada presiden. Komisi-komisi tersebut diantaranya Komisi Hukum Nasional, Dewan Buku Nasional, dan seterusnya.